Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tenaga honorer. Seperti yang kita ketahui bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Cahyokumolo, pernah mengatakan tenaga honorer sampai 2023 ditiadakan. Nah, pernyataan dari Bapak Cahyokumolo itu sekarang sudah resmi disahkan per tanggal 31 Mei 2022 melalui surat dari Permenpan RB nomor B-SM.M.02.03.2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini ditujukan untuk semua pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan kementerian, lembaga instansi pusat, dan instansi daerah. Di surat ini saya ingin lebih melihat inti poin dari surat ini bahwa ada di poin nomor 6. Sebelumnya di poin-poin di atas itu lebih ke latar belakang untuk komitmen pemerintah menjalankan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai PNS dan P3K. Nah, di poin pentingnya ini kita lihat di nomor 6 ini bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, artinya sampai di 2003 itu yang tenaga honorer atau pegawai non-ASN itu diberikan kesempatan atau diikut sertakan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun seleksi P3K. Seperti itu. Yang memenuhi persyaratan. Kemudian di poin B ini menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan kembali pegawai non-ASN. Artinya nanti setelah di 2023 itu di pemerintahan pusat maupun daerah hanya ada 2, yaitu PNS dan P3K. Dan kemudian tidak boleh melakukan perekrutan pegawai non-ASN ataupun tenaga honorer lainnya. Jelas ya. Kemudian dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya. Tenaga alih daya ini yaitu outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Artinya ini di pihak ketiga kan, itu di outsourcing. Jadi tidak bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Kemudian di poin D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Nah, artinya
tenaga honorer itu dikhususkan melalui seleksi CPNS maupun P3K ini sampai tanggal 28 November 2023. Nah, artinya ya ini asumsi ya. Asumsi saya pribadi, kalau di 2022 ini menuntaskan P3K, nah nanti di 2023 sebelum tanggal atau sebelum 28 November ini akan diadakan CPNS dan P3K. Jadi siap-siap di bulan dan tahun 2023 ini sebelum tanggal dan bulan ini. Kemudian yang poin E, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Artinya kalau pemerintah pusat maupun daerah kekeh merekrut tenaga honorer setelah 2023 ya siap-siap ada sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai informasi kejelasan mengenai tenaga honorer. Ya, saya ulangi nanti, tenaga honorer sudah ditiadakan, yang ada di pemerintahan pusat dan daerah itu adalah PNS dan P3K. Itu barangkali nanti lebih jelasnya saya kasih file ini di deskripsi video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.